Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih ya atas aspirasi yang seluruh disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, yang sebenarnya seperti yang saya katakan di awal, kami sudah sangat paham karena di hari pertama kami berada di sini, aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini sudah kami dengar. Bahkan sebelum kami di sini pun itu sudah dalam catatan-catatan di sekretariat itu sudah seringkali disampaikan. Oleh karena itu kami bukan sekedar mencatat saja selama ini dan bukan sekedar menyampaikan saja ke pemerintah, tapi kami sedang melakukan upaya yang sangat serius. Ya, pertama pendekatan sistem dan jangka panjang sampai kita belum menemukan formula yang tepat. Sampai saat ini kami masih membahas undang-undang tentang ASN. Udah 4 kali masa sidang, belum selesai-selesai. Salah satu isu yang membuat tidak selesai adalah bagaimana undang-undang itu bisa menjawab masalah ketenaga honorer seperti yang Bapak Ibu rasakan. Gitu. Makanya itu belum selesai, satu. Yang kedua, pendekatan penyelesaian menengah dan cepat. Nah, kami selalu ya mendiskusikan. Nah, alhamdulillah ini informasi, tapi ini juga masih di exercise ya. Kami di pimpinan dan Kapoksi itu sudah 3 kali, dua kali ketemu dengan Menteri Pendayaan Aparatur Negara untuk mencari formula yang paling tepat bagaimana menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan sebelum itu kami sebenarnya juga sudah mendorong supaya DPR membentuk pansus. Ya. Kenapa pansus? Supaya karena ini lebih serius. Ya. Supaya pemerintah juga memperhatikan secara serius, dan pansus itu bergabungan antara bukan hanya Komisi 2 saja, tapi Komisi 2, Komisi 4, Komisi 8, 9, dan 10. Ya, bahkan begitu 2, 4, 8, 9, 10 itu terbentuk, teman-teman di Komisi 5 juga ikut bergabung karena ternyata ada tenaga-tenaga di pekerjaan umum, di segala macam itu juga yang nasibnya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebetulnya suara DPR ini sudah sangat kuat dorongannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu dihadapi selama ini. Nah, sekarang kami lagi intensif, ya, lagi sangat intensif dengan Menpan RB yang baru itu, fokus membicarakan soal ini. Nah, betul, kita mendorong waktu itu pintu masuknya itu adalah dari pendataan, ya. Jadi kami yang dorong supaya kementerian itu mulai dari data. Berapa sih sebenarnya orang yang sama nasibnya dengan Bapak Ibu sekalian? Ini selama ini nggak pernah clear datanya. Kami datang kunjungan kerja ke satu daerah, tanya, dan itu diakui oleh pemerintah daerah. Itu selalu data fluktuatif. Ya. Karena apa? Karena satu, pola rekrutmennya yang tidak pasti. Ya. Kemudian kapan pemberhentian juga tidak pasti. Contoh misalnya kami waktu itu ke Kepulauan Riau. Ya bisa aja kejadian, misalnya hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukin begitu aja. Ada yang begitu. Nah, itu mengganggu soal database yang pasti. Nah, sama, akhirnya Kementerian Pan RB itu membuka pendataan. Itu yang Bapak-Bapak bilang ada yang masuk pendataan atau tidak. Nah, problemnya kemudian, ini juga sering ada miskoordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Ya. Prediksi awal, ya, jumlah tenaga honorer ini semua itu sekitar 800 ribuan. Ya. Dan kita waktu itu catat waktu itu kan Kementerian Pan RB mengatakan tinggal sekian, udah diselesaikan sekian, sisanya tinggal sekian gitu.
Waktu itu kita memperkirakan sisanya tinggal sekitar 500-an. Tapi begitu dibuka, asumsi awal tuh 800.000. Dikasih waktu sekian untuk masuk dari semua kementerian, lembaga, dari unsur pemerintah daerah. Akhirnya per November kemarin, ternyata Kementerian Pan-RB itu mendapati 2.421.100. Yang tadi asumsinya 800.000. Nah, jadi sebenarnya ini saya baru tahu nih, ya ternyata udah dimasukkan segiat banyak pun bapak-bapak masih ada yang merasa tidak terdata. Coba bayangkan aja. Kemudian data ini diverifikasi lagi sama Kementerian RB. Ternyata ada yang nggak valid, ada yang jadi diadakan uji publik dan perbaikan data namanya. Net sekarang itu didapati 2.360.723. Dan ini disuruh minta sama kepala daerah masing-masing apa istilahnya tuh? Surat tanggung jawab, pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, sampai sekarang itu tidak semua kepala daerah memberikan itu. Kalau nggak salah datanya waktu 35% ya enggak ya. Masih ada 500 lembaga yang belum mengirimkan surat itu. Nah, jadi sebetulnya, saya mau nyampaikan, ini saya mau jawab tadi yang pernyataan pamungkas tadi. Jadi kami sama pemerintah ini bukan hanya sekedar catat, Pak. Kita kerja, berjuang untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pemerintah sudah punya formula yang menyelesaikan ini. Tapi harus di-exercise. Makanya kita belum membuat rapat kerja. Ya. Karena harus dikoordinasikan dengan kepala-kepala daerah tadi itu. Dengan asosiasi pemerintah gubernur, dengan asosiasi pemerintah kabupaten, dengan kota. Membangun komitmen. Ya, membangun komitmen bagaimana menyelesaikan yang sekarang ada, dan kemudian bagaimana pola perekrutan ke depan dan pertanggungjawabannya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, sekarang mudah-mudahan berdoa saja kita dalam masa-masa akhir untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Ya. Mudah-mudahan formula yang sekarang sedang dirumuskan dan dieksersis oleh pemerintah itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya, saya tidak tahu apakah nanti formula itu bisa memuaskan kita semua atau tidak. Nanti kita lihat. Tapi kami sedang bekerja untuk itu. Ya, jadi kita membutuhkan 1 atau 2 kali lagi konsinyering. Ya. Baru nanti kita bicarakan secara resmi di rapat kerja dengan Menteri Pan-RB. Nah, jadi itu situasi yang sekarang sedang kita lalui. Jadi intinya kami ini ingin supaya bapak-bapak keluar cepat dengan masalah. Tapi ini tidak mudah. Jadi jangankan bicara soal siapa yang bertanggung jawab, bicara data saja kita belum tidak pernah klop. Makanya tadi saya bilang, ini kan direkam ya, live streaming. Tadi kita lupa, harusnya kita undang perwakilan dari Kementerian Pan-RB. Ya, tapi tadi sudah bilang nih dekam, minta sama TV Parlemen, habis ini kita langsung kirim ke Menteri berita ini. Jadi artinya data yang terkumpul itu ternyata bapak-bapak masih ada yang belum terdata. Nah, di mana miss-nya? Nah, ini yang jadi Jadi tuntutan tadi soal, kami udah bilang juga. Justru kami yang paling ngotot waktu itu. Gimana kalau pemerintah tidak punya roadmap, tidak punya konsep menyelesaikan masalah tenaga honorer, kemudian tiba-tiba 28 November semua tenaga honorer dihapus. Nah, kita waktu itu minta
supaya itu tidak diberlakukan. Tapi dengan pertimbangan lain, ya nggak bisa serta-merta itu misalnya sekarang kita katakan besok kami menolak, nggak bisa. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, tapi jelasnya kami minta sama DPR, kalau nggak selesai, ya, kalau tidak selesai masalah honorer ini sampai tenggat waktu 28 November 2023 itu, mending itu tidak dilakukan. Gitu. Itu udah komitmen kesimpulan kami pada saat itu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, jawaban umum ya yang Jadi jangan Bapak Ibu pikir yang pusing Bapak Ibu sendiri, kami juga pusing, Pak. Tiap hari ketemu ini Pak Gaus ini tiap hari didatangin, tiap disuruh bicara, diskusi dan segala macam, nggak selesai-selesai. Nah, jadi kita ingin semua menyelesaikan. Baik, kami persilakan Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Ibu, tamu-tamu kami yang terhormat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan mendengar apa yang dikeluh kesahkan oleh kawan-kawan kami dari Provinsi Jawa Tengah, jumlah kabupaten kotanya sebanyak 35 kabupaten kota. Pertama, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi saya tidak perlu mengulang apa yang beliau sampaikan. Tetapi saya perlu juga memberikan stressing terhadap apa yang beliau sampaikan. Apalagi apa yang dari yang PKPC ini, siapa nih? Dari Kendal. Bapak bisa lihat di YouTube atau bisa juga dilihat berita-berita Komisi 2 tentang bagaimana kami memperjuangkan Bapak Ibu. Itu adalah sebuah keniscayaan dan merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Jadi bukan sekedar mendengar. Kalaulah ke sini Pak Menteri itu apakah almarhum Cahyokumolo yang sekarang digantikan oleh Pak Azwaranas. Tahukah Bapak-Bapak bahwa rapat kerja kami ini yang dengan beliau itu kita tunda. Jadi bukan sekedar basa-basi. Kita cerca itu kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada honorer. Jadi rapat kami itu belum selesai. Sudah 3 kali apa yang disampaikan oleh ketua. Begitu serius kami, Pak. Pertama kami ditugaskan di sini tahun 2019. Bapak ini mungkin yang nomor sekian ya, Pak. Dan saya perlu juga klarifikasi, tidak pernah siapapun yang ingin RDPU dengan Komisi 2 khususnya menghambat-hambat. Apalagi yang Bapak katakan tadi berbelit-belit. Tidak ada itu. Kalau ada tolong sebutkan nama daripada staf kami ini. Malah kawan-kawan yang bapak-bapak sebelumnya terkaget-kaget. Kami yang mengundang. Bukan dia yang minta diundang. Bukan dia yang minta datang ke sini. Kami yang minta. Dalam berbagai persoalan sesuai dengan tupoksi kami. Apakah masalah pertanahan, masalah honorer, dan lain sebagainya. Apalagi bapak-bapak saya merasa prihatin apa yang Bapak sampaikan. Saya sebelum keluar SKPNS saya juga honorer di perpustakaan di kampus ketika itu merasakan pahit getirnya. Apalagi bapak-bapak yang mengilustrasikan tadi.
bisa kalau saya ilustrasikan ini menangis ya Bapak Ibu. Jadi jangan dituduh kami ini sekedar mendengar, dan untuk bukti nyata itu lihat di YouTube. Rapat kerja Komisi 2 dengan Menpan RB, apa yang dibicarakan, bagaimana sikap daripada anggota terhadap apa yang disampaikan oleh Menpan RB itu. Ini perlu saya klarifikasi. Yang kedua adalah, kami juga selalu menyebut, mendesak, yang namanya K1, K2, serta merta untuk menjadi PNS. Itu hutang bengkalai, hutang harus dibayar. Kalimat ini mungkin sudah ratusan saya sampaikan. Namanya bukan belas kasihan pemerintah, tidak. Kewajiban. Ini perlu saya sampaikan. Juga apa yang disampaikan oleh Ketua tentang penghapusan 28 November 2023 sudah juga kita bicarakan. Kalau penghapusan dimaksudkan adalah para honorer menjadi P3 dan ASN, Bapak pasti setuju dan Bapak Ibu. Jadi jangan a priori dulu apa yang dimaksud oleh kebijakan PP 48 itu. Kalau itu yang dimaksudkan, kita setuju, jangan tolak-tolak begitu saja. Tapi persoalannya, mampu dan beranikah pemerintah untuk mengakomodir itu. Termasuk juga kan dalam langkah melindungi Bapak Ibu. Jangan lagi pemerintah kabupaten kota merekrut. Sebab ini akan menjadi malapetaka juga bagi Bapak Ibu, makin banyak. Iya, itu maksudnya. Itu saya paham itu. Berkaitan dengan SE, saya betul juga bicara tentang hal itu. Saya dari Dapil Sumbar. Ternyata kebijakan dari Menpan RB ini bagus, baik. Gunanya apa? Untuk mengaca, untuk melihat, untuk mengetahui seberapa banyak jumlah daripada pegawai non-ASN ini. Tadi diproyeksikan oleh Ketua 500, 800, tetapi membengkak 2,4 juta lebih. Artinya apa? Tadinya Bapak Ibu tidak termasuk, sekarang masuk. Jadi jangan jangan kita beranggapan SE ini tidak bagus. Saya juga mempertanyakan bahwa SE itu bukanlah ranah untuk menjadikan honorer itu menjadi P3K atau ASN. Tetapi mau dibawa kemana kan? Apa solusi yang terbaik untuk mencari persoalan-persoalan yang Bapak Ibu suarakan ini? Oleh karena itu, saya juga tidak tahu nih dari yang Bapak sampaikan, apakah masih ada di antara Bapak Ibu yang belum terdata terhadap surat SE 2022 itu? Banyak. Masih banyak Bapak, karena SE itu kemudian mengunci. Udah, saya paham. Sumbar pun juga banyak itu. Itu pun juga saya suarakan. Tapi untuk apa? Untuk Indonesia. Bukan hanya Sumbar. Ini Sumbar adalah studi kasus. Kenapa? Ada kebijakan dari BKD yang tidak mau. Ada, betul nggak? Iya, saya sampaikan itu. Ada juga kebijakan Pemda, wali kota bupati, karena dia, Bapak Ibu ini bukan orang dia, lalu dihilangkan data itu. Itu pun juga kami suarakan Bapak Ibu. Harusnya profesional. Oleh karena itu apa? Perlu ada grand design dalam menata, mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan non-ASN ini. Itu kerja-kerja kami Pak Ibu. Komisi 2 ini
pada umumnya yang datang itu yang seperti Bapak Ibu. Mengeluh. Dan kami akan tetap memperjuangkan apa yang Bapak Ibu keluhkan. Kemudian yang terakhir, ya sebetulnya banyak nih. Ketua udah melihat saya, jadi saya orangnya arif. Kalau udah ketua melihat saya itu berarti udah cukup lah katanya. Jadi kan begitu. Jadi kalau nggak bisa 20 menit saya nih. Jadi karena banyak yang akan bicara. Jadi saran saya adalah kalau memang betul di apa yang Bapak Ibu sampaikan, masih banyak di antara kawan-kawan kita dalam SE 2022 itu datanya belum terinput oleh BKD karena permainan dan macam-macam tadi. Tolong, kan ada ketuanya nih. Dari kabupaten kota, kabupaten ini, Suplano, tolong dikumpulkan yang tidak terdata. Ini menjadi bahan juga bagi kita. Pada hari ini jumlahnya adalah 2,4 juta sekian, kemudian diverifikasi menjadi 2,3, bisa-bisa menjadi 5 juta. Ini baru contoh soal Jawa Tengah. Saya sampaikan tadi, Sumatera Barat juga banyak. Nah, supaya berdaya guna, berhasil guna pertemuan kita, jadi bukan sekedar mendengarkan saja, tidak. Saya menantang Bapak Ibu sekarang. Kapan bisa Bapak Ibu melakukan pendataan kawan-kawan yang non-ASN yang belum terdata sesuai dengan surat SE 2022 itu, bekerjalah Bapak-Bapak untuk kepentingan kawan-kawan Bapak, bukan hanya untuk Bapak. Nah, kirimkan kepada Komisi 2. Bisa tembusannya kepada Menteri Menpan RB tersebut, bahwa banyak bengkalai yang harus diselesaikan oleh pemerintah berkaitan terhadap bagaimana non-ASN ini dicarikan jalan keluar yang terbaik. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus. Saudara-saudara saya dari Jawa Tengah, yang disampaikan pimpinan tadi adalah sikap Komisi 2. Tentu juga sikap kami juga. Oleh karena itu saya tidak akan mengulang. Izin pimpinan, saya hanya ingin, karena ini dari Jawa Tengah, saya akan menyapa secara khusus. Kebetulan yang hadir anggota Komisi 2 yang berasal dari Jawa Tengah, kalau tidak salah siang ini yang hadir fisik ada 3 orang. Saya Pak Heru, di belakang saya nanti mungkin bicara sendiri, Pak Agung dan Pak Rianto. Di samping tentunya ada yang hadir secara virtual. Tanpa mengesampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari Komisi 2 yang tidak berasal dari Jawa Tengah. Karena sekali lagi mereka satu komitmen dalam Komisi 2. Dan Komisi 2 adalah komisi yang salah satu bidangnya adalah bidang aparatur negara yang kita urus ini. Saya hadir Pak Heru. Beliau hadir secara virtual. Ya. Dapil saya, ya, kebetulan itu Dapil Jateng 7, mencakup Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Artinya saya bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara. Iya. Bisa dimanfaatkan minimal. Kalau keluh kesah di sini belum cukup, bisa keluh kesah itu diteruskan di hadapan saya, di rumah saya. Walaupun kita menyadari perjuangan ini tidak mudah. Perjuangan ini bukan baru sekarang, sudah dari kemarin-kemarin dulu. Dan Komisi 2 senantiasa bersama-sama dengan Anda sekalian dari Jawa Tengah, bahkan dari seluruh Indonesia, yang nasibnya kurang lebih sama. Sebagian sudah berhasil
Sebagian yang lain memang belum berhasil. Oleh karena itu perjuangan belum selesai. Kami tentu akan siap berkomunikasi untuk memudahkan barangkali nomor HP saya bisa dicatat. Bukan berarti saya mau apa-apa. Bagaimana mau komunikasi kalau nomor HP saya rahasiakan? Ya. 081 2288 5647. Perlu diulang enggak? Nah, kalau diulang saya pelankan. 081 22 88 5647. Tolong dicatat juga, jangan mudah kecewa kalau bertemu dengan saya. Ya. Karena saya tidak mungkin memuaskan semua orang dan semua keinginan. Tapi kami, seperti halnya bapak-bapak, ibu-ibu di Komisi 2, akan berusaha. Karena itu bagian dari tugas kami sebagai seorang legislator. Bisa dipahami? Saya tentu tidak perlu mengatakan bahwa nanti saya mau nyalon lagi. Ya. Nanti ketemu saja di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi kehadiran kawan-kawan ini sebagai perjuangan yang luhur. Tadi Ketua menyampaikan bahwa hidup yang tidak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Tetapi sekali lagi tetapi kalau kewajiban ibu dan bapak tidak dilaksanakan dengan baik, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak layak untuk dimenangkan. Karena apa? Karena apa? Sejak kita mengabdi pada Republik ini, kepada Merah Putih, kepada NKRI, kita sudah punya niat keinginan luhur untuk memajukan negara ini, ya. Jangan karena tuntutan belum dipenuhi, jangan karena surat edaran, jangan karena undang-undang, terus kemudian panjenengan berubah semangat. Jelas? Jadi harus semangat. Kalau saya bilang terlambat, Jawa Tengah ini terlambat. Wong seluruh provinsi di Indonesia sudah hampir semuanya datang ke sini, kok baru Jawa Tengah hari ini gitu loh. Ini kayak mesin diesel, panasnya belakangan. Tapi mudah-mudahan punya daya dorong yang kuat. Ya, cuma tolong titip itu. Kenapa saya bilang kewajiban? Pak Supir tadi ya, saya bilang mau neken boleh, ya neken rem sebagus mungkin sehingga penumpangnya nyaman, ya kan? Injek gas juga, injek gas yang kira-kira bermanfaat. Jangan malah ketakutan, gitu ya. Kemudian termasuk teman-teman PJL, penjaga jalan lintas kereta api, damkar, kemarin juga sudah menyampaikan ke sini. Pada bagian lain, saya kebetulan ditugaskan oleh fraksi saya untuk di Banggar. Saya kategorikan bapak-bapak yang hadir di sini adalah kelompok rentan yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah untuk nantinya bisa menjadi pemicu timbulnya inflasi. Jumlahnya cukup besar. Kalau semua yang masuk kelompok miskin itu sudah ada bantalan sosialnya. Tapi bapak-bapak ibu-ibu ini miskin tidak, kaya tidak. Bener gak? Dan tragisnya ibu dan bapak itu tidak mendapatkan tunjangan apa-apa termasuk bantuan sosial. Betul. Jadi yang saya ingin ngomong di sini, ketika terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan legislatif, ya kita lakukan pendataan. Outputnya adalah bukan penghapusan saudara-saudara yang hadir di sini dan kawan-kawan yang di luar sini. Setidaknya membatasi proses rekrutmen baru, nek ora perlu yang duite belum banyak, jangan ngerekrut yang baru.
Benar nggak? Nah, untuk itu saya minta tolong kepada teman-teman, tidak hanya yang pakai peci saja. Tadi kan hanya mendukung, mendoakan Pak Ali gitu kan. Ali Mardani maksudnya kan. Saya tahu mendoakan supaya tetap sehat. Kalau doa itu doa yang universal. Tidak hanya Pak Ali, semuanya saja. Tapi tidak hanya sehat saja. Ketika perjuangan ini butuh waktu, ketika perjuangan ini 2023 nanti belum tuntas, ketika perjuangan ini 2024 nanti ketabrak pemilu, panjenengan harus doa. Ya. Dari tadi minta diperjuangkan, tapi saya belum mendengar statement perjuangannya panjenengan terhadap kami-kami yang ada di sini. Gitu. Terima kasih. Saya dari Brebes. Saya sedih, Jawa Tengah itu luas, Brebes penduduknya paling padat. Yang hadir dari Brebes cuma 1. Baik. Insya Allah kita dukung ya. Kupat Kecemplung Santen bilih wonten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ingatkan kawan-kawan yang di sini, saya masih ingat betul ketika waktu itu korban K1 dan K2 minta advokasi saya bersama Pak Boyamin Maki. Saya masih ingat betul. Jadi betapa sedihnya kawan-kawan yang waktu itu mestinya diangkat, tidak diangkat. Dan saya yakin betul waktu itu ada permainan. Kemudian juga akan saya sampaikan di forum ini, bahwa khususnya yang di Padu yang bekerja di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Padi itu rata-rata dipungut 60 juta. Ini saya tidak ngomong ngawur, dan pernah saya sampaikan di aparat kepolisian, tapi juga belum ada tindakan. Saat itu saya belum dipercaya oleh kawan-kawan untuk masuk di komisi ini. Itu sudah saya mencoba untuk saya laporkan. Kemudian juga waktu itu ada sekitar 100 berapa tenaga honor di pasar. Itu rata-rata dimintai duit 20 juta. Itu juga sudah saya berikan advokasi. Kemudian juga ada beberapa yang saya minta kepada kepala dinasnya waktu itu. Kemudian juga ada beberapa yang saya dorong untuk dilaporkan ke Polri, tapi belum tuntas. Jadi saya sangat memahami betul apa yang panjenengan rasakan. Kebetulan istri saya tercinta seorang guru SD. Jadi saya sangat paham betul ketika apa yang diberikan kepada kawan-kawan tenaga honor, tenaga kontrak itu iuran ketika salah satunya istri saya menerima gaji. Walaupun itu pun juga tidak terlalu banyak, paling 200.000. Itu aja hasil daripada iuran. Jadi oleh karena itu saya sampaikan di forum ini, kawan-kawan Komisi 2 itu semua sebenarnya sudah sepakat untuk memperjuangkan kawan-kawan untuk diselesaikan. Kemudian saya juga ingin saya sampaikan di forum ini, saya dulu anggota Polri, saya keluar karena saya merasa waktu itu gajian anggota Polri juga tidak banyak, walaupun kalau saya bandingkan dengan kawan-kawan PNS waktu itu lebih banyak penghasilan saya, karena saya ada lauk pauk, bisa keluar. Kenyataannya juga Tuhan tidak membuat hidup saya ini tidak bahagia. Justru Tuhan mengantarkan saya bisa berkumpul dengan kawan-kawan Komisi 2 ini. Saya terakhir pangkat hanya kopral. Tapi dengan semangat, dengan kegigihan, tapi nyatanya juga apa yang saya peroleh hari ini juga melebihi apa kawan-kawan saya yang kebetulan ada yang di eselon 2, itu juga kalau dari sisi macam-macam masih
artinya masih bisa lebih bahagia. Dan kebahagiaan saya sebenarnya ketika saya bisa bebas. Itu, dan saya bisa bersyukur. Kemudian saya akan sampaikan pada kawan-kawan, kalau selama ini hanya minta diangkat, minta macam-macam, ini hanya berhenti di situ saja. Kemudian kawan-kawan tepuk tangan ketika kawan-kawan saya memberikan satu support. Itu saya ingin sampaikan agar arah perjuangan sampai nanti difokuskan untuk bagaimana agar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini segera direvisi seperti yang sudah disampaikan Pak Ketua. Sampai fokus di situ, semua nanti fokus di sana. Kawal. Kalau sama hanya datang, kemudian kawan-kawan saya memberikan semangat, dikeplok, ya itu nggak akan ada hasilnya. Ya. Tapi ketika sampai nanti fokus, itu untuk direvisi sebenarnya itu sudah kesepakatan Komisi 2. Bahkan sebelum saya menjadi anggota DPR ini juga sudah rekomendasi dari Komisi 2 sudah selalu diberikan kepada pemerintah. Kemudian ini biar tidak menimbulkan tafsir yang lain-lain berkaitan dengan surat edaran Kementerian PAN yang era Pak Mas Cahyokumolo. Saya ingin sampaikan di forum ini bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Waktu itu yang menandatangani pemerintah masih Bapak SBY. Lebih sampai buka itu kan masih Pak SBY. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Menpan itu hanya penegasan daripada Undang-Undang 5 2014. Jadi ini jangan sampai persoalan ini nanti dipolitisir. Kami tidak ingin seperti itu. Dan saya akan sampaikan di forum ini khususnya kawan-kawan yang berasal dari Pati, Blora, Rembang maupun Gerobokan, tolong nanti jangan pilih saya. Ini saya serius. Ketika saya tidak bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Ini saya serius. Karena juga ini sudah satu kesepakatan teman-teman Komisi 2. Kebetulan tadi saya sudah nyalamin kawan-kawan yang ada di bawah ini. Saya seluruh Jawa Tengah ini sampai yang jalan-jalan tikus paham, termasuk kemarin terakhir di tempatnya Pak Agung itu ya di Brebes. Jam berapa itu sampai jam 1 malam katanya Pak Agung, medanya sulit Pak. Tapi karena saya sudah berniat mengunjungi tempat itu tetap saya sampai di situ. Saya akan sampaikan di forum ini Pak Ketua, di beberapa daerah itu satu sekolahan itu yang ada sekitar 7 kepala sekolah, kemudian sama penjaga 1. Itu yang PNS itu hanya kepala sekolah. Itu ada. Coba ada. Bayangkan. Padahal kalau kita berkaca kepada salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu mestinya guru kelas itu harus PNS atau ASN, mestinya, termasuk penjaganya. Penjaga itu ada yang sudah sampai 35 tahun Pak Ketua, itu belum diangkat. Ini saya bicara kemanusiaan. Jadi bicara kemanusiaan. Jadi sekali lagi, saya berharap kawan-kawan nanti perjuangannya difokuskan untuk bagaimana keinginan kawan-kawan Komisi 2 yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu segera direalisasikan. Karena ketika salah satu pasal yang mengatur itu tidak direkonstruksikan, sampai nanti hanya capek. Ya, itu hanya capek.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi kawan-kawan yang ada di Gerobokan, Pati, Rembang dan Blora nanti tanggal 14 Februari 2024 jangan pilih saya. Ketika saya tidak ada kemanfaatannya untuk sampean. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari semua yang dikemukakan di forum ini, tentu Komisi 2 sangat mengapresiasi bahwa kehadiran Bapak dan Ibu semua sudah sesuai jalurnya. Kami duduk di sini juga dalam rangka mewakili panjenengan semua, meskipun saya dari Jawa Timur, Ketua. Ya, saya dari Jawa Timur. Ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan tentu juga menjadi bagian yang kita rasakan. Namun di Komisi 2 dengan berbagai dinamika dalam rapat, dengar pendapat dengan menteri, dengan pemerintah, progres untuk menyelesaikan persoalan tenaga honor ini sudah ada kemajuan. Ya. Ada kemajuan. Salah satunya adalah dibukanya formasi-formasi baru selain guru dan nakes. Ya, itu karena kita di forum Komisi 2 ini mendapatkan masukan keluhan yang dulu namanya tenaga teknis di sekolah, juru ukur di BPN dan sebagainya, itu nggak pernah terpikir. Kalau tuh ada itu formasinya kecil. Maka pada kesempatan rapat hari ini saya ingin pastikan bahwa semua anggota Komisi 2 dari pimpinan dan anggota komitmennya sama. Kasih kesempatan yang sama pada semua bidang supaya mereka bisa terakomodir penyelesaian skenario tenaga honor ini secara bertahap. Karena ini juga menyangkut ketersediaan anggaran. Maka yang perlu dipastikan di sana, pastikan semua kepala daerah mengajukan formasi untuk menyelesaikan itu. Karena kalau kepala daerah tidak mengajukan, tidak mungkin akan dikasih alokasi formasi oleh Kementerian Menpan RB. Ya, itu. Nah, kepegawaian yang ada di daerah harus fair. Kalau memang kebutuhan di daerah itu formasinya kosong, diisi dong oleh tenaga-tenaga yang sudah mengabdi ini. Komisi 2 akan dukung itu. Ya. Yang kedua, terkait dengan revisi Undang-Undang ASN. Ini semua juga dalam rangka mencari formulasi yang efektif dalam rangka menyelesaikan persoalan klasik ini. Tenaga honorer mestinya K2, kasus K2, K1 itu sudah selesai tahun 2005. Karena saya dulu waktu jabat wali kota, tahun 2005 itu sudah beres semua. Tapi kenapa masih ada tersisa? Ini pertanyaan. Makanya tadi saya mendukung data yang kalau memang itu diperlukan di forum ini, segera cukupi. Supaya apa? Kita bisa mengurai akar persoalannya, nggak sampai ditindaklanjuti menjadi PNS pada saat itu apa persoalannya. Supaya kita bicara ini pakai data, tidak bicara pakai asumsi. Nah, oleh karena itu, kami sangat berharap di forum ini Bapak dan Ibu semua tetap melakukan upaya-upaya yang baik dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing, yang tentu ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan dari semua anggota yang ada di sini, terutama yang dari Jawa Tengah. Ya, dari Jawa Tengah pesannya udah jelas tuh, ya, pesannya udah jelas, ya, dari Pak Heru, Pak Agung, Pak Rianta, ya, termasuk Pak Endro. Oh bukan Pak Endro, bukan dari Jawa Tengah, dari Lampung, tapi kuliahnya di Jawa Tengah. Nah, pesan-pesan itu menurut saya Bapak Ibu bisa maknai secara positif bahwa kami yang ada di ruangan ini tidak ada sedikit pun keraguan untuk berjuang bersama Bapak Ibu semua. Saya kira ini Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd.
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bahagia sekali. Tepuk tangan buat Fornas kita nih ya, luar biasa. Karena teman-teman sudah memberikan contoh teladan bagaimana mengorganisasi diri untuk mencapai kepentingan tujuan organisasi. Dan nampaknya kalau solid seperti ini, insya Allah dalam waktu dekat tujuan akan tercapai. Ya. Kenapa? Karena 3 faktor utamanya sama. Ya, kami di Komisi 2 sepakat memperjuangkan Bapak dan Ibu bukan sekedar mendapatkan status, tapi juga peningkatan pendapatan. Ya, karena itu penting. Kalau sudah terdaftar tapi pendapatannya kayak sekarang kan, ya ngutang juga gitu kan. Nah, iya, nombok juga gitu loh. Nah, harus ada peningkatan. Kalau saya dari dulu tuh usul gaji guru minimal 20 juta rupiah. Guru. Nah, gaji teman-teman minimal 10 juta rupiah gitu loh. Iya. Karena saya yakin teman-teman kalau gajinya gede tetap infaknya bagus, sedekahnya bagus. Bisa umroh dan naik haji gitu ya, amin. Ya, tidak akan berjudi, tidak akan tempat-tempat buruk karena rata-rata dari pendapat pengetahuannya bagus sekali. Nah, yang kedua yang juga kita syukuri pemerintah nih. Ya, saya namanya Mardani Alisera, partainya Partai Keadilan Sejahtera dan oposisi sama Pak Jokowi. Tapi untuk bab ini saya lihat Pak Jokowi dan timnya insya Allah akan membantu Bapak Ibu semua. Karena itu buat kami kalau pemerintah bagus kita dukung, kalau pemerintah naikin BBM kita tolak gitu ya. Karena menyengsarakan kalau naik BBM ya gitu. Nah, yang ketiga yang juga bersatu bukan cuma teman-teman Jawa Tengah. Seluruh Indonesia bersatu. Jadi 3 ini insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan ada kabar gembira buat kita semua. Ya, amin ya. Tapi jangan lupa ya, usaha kita tidak sempurna sebelum dilengkapi dengan doa dan doa. Ya, makanya tadi bagus sekali doanya. Dan kalau saya antara usaha dan doa duluan. Doa dan usaha. Kenapa? Doa itu kita meminta kepada yang maha kuasa. Sementara kalau usaha dari kita yang tidak punya kuasa. Sepresiden sekalipun masih pusing ini. Kenapa Pak Menpan muter-muter? Karena Bu Menkyu memang alokasinya masih kecil. Gitu. Nah, kenapa? Karena negeri kita masih belum menjadi negara maju. Nah, untuk itu doa dan usaha. Nah, dan terakhir menurut saya yang paling penting, saya tadi sudah mencatat nih ya. Mana dari petugas kebersihan ini? Woi, mana dari driver ini driver? Itu 2 kali angkat tangan. SK-nya kebersihan, tugasnya driver. Mana dari keamanan? Wow, banyak. Mana dari administrasi? Masya Allah. Mana dari palang pintu? Penjaga palang pintu ada ya. Aspirasi ya, nggak kenapa. Insya Allah pertemuan hari ini hasilnya akan baik dunia dan akhirat. Amin. Dan jangan lupa ya, ingatkan kami tadi Pak Gaus luar biasa. Pak Gaus ini dari Sumatera Barat. Bagus. Dan jangan lupa Pak Ketua nih, Sumatera Utara nih Pak Ketua nih. Yang paling jagain komisi, tepuk tangan buat Ketua dulu ini. Nanti jangan lupa doakan. Kita semua didoakan agar benar-benar bisa sukses memperjuangkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Insyaallah itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota yang Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian yang semoga saya dimuliakan oleh Allah Taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nama saya Sukamto dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.
hanya berbatasan garis saja dengan Jawa Tengah. Saya kira apa yang dibawakan Jawa Tengah ini perlu mengapresiasi. Dan ini bukan untuk kepentingan Jawa Tengah semata-mata. Pada prinsipnya, semua Komisi 2 siap mendukung apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara. Apabila ada satu atau berapa Komisi 2 yang tidak setuju, silahkan pindah dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 khususnya dari PKB dan seluruh yang anggota Komisi 2 pada prinsipnya siap memberikan dukungan. Kami memahami, menyadari saudara-saudara dari jauh PH sendiri. Ya syukur ini tadi ada Pak Heru, Pak Agung, Pak Rianta yang mana dapurnya di sana. Bantulah mereka supaya mereka juga bisa meringankan bebannya. Sekian terima kasih. Prinsipnya dari Partai Kebangkitan Bangsa beserta seluruh partai yang dari Komisi 2 siap memberikan dukungan dan menyukseskan. Apabila ada yang tidak setuju, silakan tinggalkan Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kita non ASN yang hampir jadi ASN yang saya banggakan dan hormati, saya hanya 1 menit dengan mengucap bismillah. Saya ikut teman-teman Komisi 2 untuk memperjuangkan teman-teman ini sekalian. Saya dari Dapil Jawa Tengah 5, Solo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit aja lebih panjang dari Pak Toha. Jadi ya saya bukan dari Jawa Tengah, saya dari Sumatera Utara 2. Tapi permasalahan ini ada di seluruh Indonesia. Dan ketika saya reses juga hal yang sama juga dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak sekali teman-teman di sana, baik itu damkar, Satpol PP, petugas kebersihan, driver dan sebagainya tadi itu semuanya juga mengeluhkan hal yang sama. Saya cuma satu saja Pak Pimpinan, sebagaimana Pak Toha sampaikan, saya juga merekomendasikan agar kita Komisi 2 benar-benar harus straight to the point bilang sama Menteri bahwa sebelum seluruh persoalan non-ASN ini selesai, tidak ada batas November 2023 itu. Dan kita mengusulkan agar semua yang ada sekarang itu diselesaikan dulu dengan tuntas, dengan prioritas kepada mereka. Barangkali itu saja, saya minta rekomendasi ini supaya benar-benar kita perjuangkan dan ini yang kita sampaikan kepada Menteri depan. Barangkali itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ongku. Pimpinan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Ongku itu sudah jadi rekomendasi kita pada rapat kerja yang sebelumnya. Ya. Jadi ini penegasan dari ikut mendukung pimpinan. Ya, silakan Ibu Dian. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali FDPU hari ini. Alhamdulillah semua teman-teman mendukung perjuangan untuk para rekan-rekan di non-ASN. Begitu juga dengan saya. Untuk DKI saya dukung 100%. Insya Allah nanti saya akan berkoordinasi langsung untuk membicarakan tentang tenaga non-ASN dan honorer ini untuk di DKI. Mungkin hari ini ada yang datang dari DKI apa cuma dari daerah ya? Jawa Tengah. Ini Fornas Jateng. Untuk Jawa Tengah saja. Oh ya, untuk Jawa Tengah saya mendukung, terutama untuk seluruh Indonesia. Ini adalah isu nasional sebenarnya. Jadi untuk perwakilan Jawa Tengah, terima kasih sekali yang hari ini sudah datang ke Komisi 2. Selanjutnya untuk yang lainnya, jangan khawatir, kami semua dari Komisi 2 untuk semua daerah mendukung tentang ini. Dan saya berharap ini juga jangan sampai nanti 2023 di bulan November terus selesai pimpinan. Kita harus ada gerakan yang lebih cepat seperti yang kemarin sudah dibicarakan dengan komisi-komisi lain juga. Itu saja dari saya pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Jadi saya kira sudah ya, tadi sudah mewakili semua
Bapak dan Ibu Komisi 2 tuh punya komitmen, bukan hanya komitmen akan, tapi sudah dan sedang ya Minta izin memperjuangkan dari ini. Ya sebentar lu, tenang aja Pak Ketua, nanti saya kasih lagi. Jadi tadi Bapak Ibu tadi sudah sama-sama mendengarkan, yaitu sama-sama lah kita berjuang ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu terus berdoa. Yang penting juga sampaikan juga kepada kepala daerah gitu. Ini kadang-kadang mislinknya itu ada di situ. Kami di sini bicara terbuka dan ngambil kesimpulan di level kementerian, tapi kemudian kadang-kadang kebijakan itu sampai di daerah tidak terimplementasi dengan baik. Saya yakin tadi data-data itu tidak Bapak Ibu ada yang tidak terdata, mungkin karena ada yang beda kebijakannya. Atau mungkin nanti harus ada pembagian kewenangan, siapa yang ngurus A, siapa yang ngurus B gitu misalnya. Mungkin yang ngurus A itu pemerintah pusat, ngurus B itu pemerintah daerah. Nah sekarang sepertinya belum. Ini yang sekarang sedang dilakukan sinkronisasi dan exercise oleh Kementerian Pan-RB. Sebelum kita tutup, kami silakan Ketua Fornas Jawa Tengah untuk menyampaikan pernyataan akhirnya. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan, para anggota Dewan yang terhormat. Bersyukur sekali hari ini kita langsung menyampaikan unek-uneknya, didengarkan langsung, dan teman-teman juga sudah mendapatkan oleh-oleh. Nanti Pak kita pulang ke daerah masing-masing. Terakhir kami berharap ketika nanti ada pertemuan antara Komisi 2 dengan Kementerian, panggil kami Pak. Jadi juga kami bisa ngomong langsung ke Kementerian, kan selama ini juga mereka kelihatannya juga tidak tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Jikalau ada pertemuan yang baik seperti itu, kami dihadirkan juga, tentu sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa sedikit juga memberikan solusi-solusi versi kami Pak sebagai non-ASN yang sebagai objek dari apa yang dibicarakan. Dan sekali lagi terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf Pak apabila ada hal-hal yang mungkin dalam diskusi tadi ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf. Dan doaan kami untuk kembali ke daerah kami dengan selamat, dan pastikan bahwa kami akan segera juga mengajukan pertemuan dengan gubernur untuk menyampaikan hasil pertemuan ini. Kami juga akan menyampaikan hasilnya ke bupati, wali kota masing-masing, dan juga kami pastikan perjuangan kami tidak akan pernah berhenti Pak. Bahkan untuk maju ke presiden kami siapkan dalam waktu dekat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Fornas Jawa Tengah. Pertama tadi untuk permintaan, kami di sini punya tata tertib. Ya, di dalam rapat kerja itu diatur siapa yang hadir, siapa yang berkenan bicara, dan seterusnya. Nah makanya termasuk juga kenapa bapak-bapak kita undang khusus. Seperti yang saya katakan tadi, pembicaraan semua yang Bapak Ibu sampaikan hari ini itu di-record, direkam, bahkan live streaming. Semua orang seluruh Indonesia yang mengakses bisa lihat. Nah, tadi kan sudah saya katakan, saya sudah minta Mas Sekretariat, setelah ini ditutup, semua pembicaraan ini, rekaman ini akan kami kirim ke Menteri Pan-RB untuk lihat dari awal. Ya, jadi kalau Bapak tadi hanya sekedar mau menyampaikan, insya Allah sampai. Ya, nyampe ke Komisi 2, nyampe ke sana. Bukan hanya catatan, tapi rekamannya kami kirim ke sana. Jadi orang per orang Bapak tadi sampaikan tuh nanti dilihat sama Pak Menteri dan stafnya di sana. Kemudian yang kedua, walaupun yang hadir hari ini adalah Fornas Jawa Tengah, tapi yang kami bicarakan semua tadi adalah mewakili seluruh Indonesia. Ya. Jadi tolong sampaikan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, namanya Fornas kan, Forum Nasional. Ya, Forum Non-ASN. Iya, pasti. Iya, kita juga datang dari Sumbar, dari mana-mana pernah datang sini. Jadi walaupun yang hadir hari ini secara fisik teman-teman Jawa Tengah, tapi ini mewakili aspirasi dan perjuangan kita untuk semua Bapak Ibu seluruh Indonesia. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita simpulkan dalam rapat dengar pendapat kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.